Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin Bapak agak buru-buru, tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, kalian bisa interupsi silahkan. Misalnya, Pak, saya kurang paham, Pak boleh nanya, gitu-gitu ya. Oke, jadi Bapak sudah siapkan slide dan sebenarnya di LMS sudah Bapak taruh juga ya di bagian is to preparation. Di situ ada pointers, kemudian ada soal-soal tahun sebelumnya, sama ada slide ini yang akan Bapak sampaikan buat review gitu ya di is to preparation di bagian yang terakhir pokoknya. Oke ya. Langsung kita ke slide-nya. Jadi boys materinya cukup lumayan. Ada 4 topik kalau nggak salah, 4 chapter bahkan kalian harus pelajari. Yang pertama tentang structure of membranes itu di chapter 4 kalau nggak salah. Kemudian ada transport in plants itu chapter entah 7 entah 8 ya Bapak lupa. Kemudian transport in mammals sama respiratory system atau gas exchange. Kalau di buku kalian judul chapternya itu gas exchange gitu ya. Oke, jadi kalian sadari sebenarnya cukup membaca buku itu materi semua ada di sana insya Allah. Oke, Bapak mulai. Yang pertama tentang cell membrane and function. Ini Bapak sampaikan dengan bahasa Indonesia biar kalian lebih clear, lebih jelas mana yang perlu kalian pelajari, mana yang perlu kalian tekankan. Yang pertama di sini sesuai dengan kisi-kisi ya. Yang pertama adalah struktur dari plasma membrane atau cell membrane. Kalian wajib hukumnya mengidentifikasi semua struktur. Jadi Bapak kasih kunci aja ya. Kalau kalian masih ingat ketika mempelajari organik molekul kan ada 4 molekul utama ya sebentar. Ini kok belum connect. Tunggu, oke. Ada 4 molekul utama ya atau makromolekul. Wait a minute. Oke, sip. Yang pertama adalah karbohidrat. Ya kan? Kemudian di sini ada protein. Kemudian ada lipid ya. Makromolekul atau organik molekul lah ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir nukleik acid, tapi kita nggak bahas di sini karena kalau nukleik acid kaitannya dengan DNA gitu ya. Yang dibahas di bagian sel membran adalah 3 poin penting ini, ada karbohidrat, protein, sama lipid. Oke, di sini kuncinya yang pegangan paling penting adalah fosfolipid ya, atau lipid. Ya kan, sebagai fosfolipid. Dia komponen utama Boy yang harus kalian pahami. Di sini satu fosfolipid bentuknya adalah seperti ini. Dia punya bagian kepala, ya kan? Kemudian dia punya bagian ekor. Oke. Di bagian kepala dia hidrofilik sifatnya. Nah, jadi dia menghadap ke bagian yang ada airnya, gitu ya. Di sini ada keterangan outer surface. Jadi misalnya ya, ini Bapak gambarin sebuah sel. Ini adalah nukleusnya. Nah, outer surface berarti yang luar gitu kan ya, outer. Di sini bagian dalamnya atau inner gitu. Nah, sisi yang sini itu adalah yang kita pelajari ya, seperti itu, yaitu plasma membrane-nya, gerbang keluar masuknya sel. Oke. Itu komponen utama adalah fosfolipid. Jadi penyusun yang utama, diingat ya, penyusun yang utama yang memiliki 2 sifat. Sifat pertama hidrofilik, sifat yang kedua adalah hidrofobik. Jadi bagian dalamnya atau interior part-nya di bagian sini, ya kan, seluruh sini sih sebenarnya, gitu ya. Itu adalah non polar, itu kan ya, karena terisi oleh fatty acid yang notabene-nya adalah non polar, jadi hidrofobik. Dia menjauhi air, kayak seperti itu. Kemudian komponen yang tak kalah penting adalah protein, Boy. Kayak oh ya, lipid selain fosfolipid, dia ada juga kolesterol ya, kolesterol. Sekalian Bapak bahas kolesterol. Nah, kolesterol di sini berperan untuk mempertahankan bentuk dari plasma membrane gitu ya. Bisa jadi kaku atau bisa jadi lembek ya. Jadi dia mengatur fluiditas dari plasma membrane. Kalau misalnya terlalu dingin, dia lembekin. Kalau misalnya terlalu kaku, ya kan? Kalau dingin dilembekin, terlalu lembek ketika kondisi panas misalnya dia kakuin gitu loh ya. Jadi kolesterol itu sangat penting berperan untuk mengatur fluiditas atau bentuk dari plasma membrane. Oke.
Kemudian ada protein. Nah, di protein ini fungsinya yang paling banyak ya. Jadi peran protein itu sangat penting. Yang pertama sebagai transport. Yang kedua yang bagian inti adalah cell communication. Oke. Jenis protein ada banyak ya, ada glikoprotein dan sebagainya. Ini Bapak jelaskan setelah ini. Tunggu. Sebentar. Oke, fungsi protein yang sebagai transport itu yang biasanya besar-besar. Nah, kayak bagian ini ya. Transport protein, kemudian ada beberapa protein yang seperti ini juga ya. Nah, protein yang menempel ya, menempel dan sifatnya permanen itu disebut dengan intrinsic protein ya. Intrinsic protein. Jadi dia menempel istilahnya di plasma membran secara permanen, nggak bakal pindah-pindah gitu ya. Intrinsic protein atau kadang disebut dengan integral protein. Integral protein. Nah, kemudian protein yang letaknya di salah satu sisi dari fosfolipid dan bisa keluar bisa lepas kemudian bisa menempel kembali. Di sini kan namanya adalah peripheral protein ya. Protein. Nah, atau disebut dengan extrinsic protein. Bisa ditanya kan nama lainnya. Oke ya, peripheral atau extrinsic protein. Nah, fungsinya apa? Dia berperan sebagai enzim misalnya, atau misalnya CAMP atau istilahnya second messenger ya. Yang kalau kalian pelajari cell signaling, dia sebagai relay protein ya, menyampaikan dari protein A ke protein B. Itu ada namanya relay protein. Gitu. Sebagai perantara dan itu kadang bisa lepas, kadang bisa menetap di fosfolipid. Ya, bismillah. Itu peran dari protein ya. Terus kemudian jenis protein selanjutnya ada namanya glikoprotein dan glikolipid. Fungsinya hampir mirip ya. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi, memberikan atau menerima informasi gitu ya, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, bedanya kalau glikoprotein berarti ini komponen karbohidrat ya, yaitu sebagai glikoprotein dan juga glikolipid. Kayak antena lah ya. Jadi karbohidrat kalau nempel di protein, pokoknya ini bentuknya protein boy. Itu disebut dengan glikoprotein kalau nempel pada kepalanya si fosfolipid, itu disebut dengan glikolipid. Ya kan dia nempel di kepalanya si fosfolipid. Fungsinya sama ya, fungsinya adalah sama-sama untuk cell communication. Itu ya komponen utama. Nanti di review-review lagi silahkan. Oke, Bapak clear. Selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan ya. What kind of membrane proteins are transmembrane protein? Nah, transmembrane artinya protein yang menghubungkan antara luar dan dalam, misalnya seperti itu ya. Di sini ada keterangan extrinsic atau peripheral, intrinsik atau integral protein. Berarti transmembrane protein namanya transmembrane, antar membran ya. Jadi membran luar dan membran dalam. Berarti jawabannya adalah yang intrinsik. Oke ya, karena ekstrinsik dan peripheral itu sama, glikoprotein itu sifatnya sebagai di bagian luar ya, glikoprotein yang di sini. Seperti itu. Lanjut. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi. The diagram shows part of cell surface which of the following correctly identifies the function of molecule labeled number 6. Alah, Bapak tanya aja lah, siapa nih? Aldi deh. Di bantuin Bapak tuh. Nomor 1 apa, Di? Protein, kemudian ketempelan sama karbohidrat. Ayo Aldi. Hah? Kenapa? Silat. Headset. Oh, nggak bawa headset. Ya udah di Adam. Yang B, yang nomor 6 kan? Yang satu. Ah, 1.
Oh, Dijawab semua sekalian. nomor 1 itu kan periferal ya. Ini Ber- ada Oh, karbohidratnya nih. berarti reseptor. Reseptor protein. Protein. Oke. Ini perhatikan ya, dia peripheral tapi ini kan tadi Bapak bilang semua peripheral adalah ekstrinsik ya, seperti itu. Tapi nggak semua ekstrinsik itu cuma sebagian doang di sisinya itu loh. Jadi ini itu protein intrinsik yang dia sebenarnya permanen di fosfolipid, walaupun cuma di sebagian gitu ya. Tapi dia permanen, dia ada attachment-nya seperti itu, gitu ya. Oke, nomor 2. Apa Dam? Adam aja lah. Nomor 2 itu glikolipid ya. Oke, glikolipid ya. Reseptor juga bukan. Ya, bisa antigen, bisa reseptor, bisa. Nomor 3, 3 bagian sini. fosfolipid. Ya, fosfolipid ya. Bagian utamanya. Kemudian nomor 4, Dam. Yang ini nih, kayaknya yang dimaksud yang ini. Kolesterol ya. Oke, kolesterol. Jadi kalau hitam putih kayak gini ya, kalian benar-benar harus jeli matanya ya. Kalian bisa zoom juga. Di sini kolesterol bentuknya kayak seginam-seginam gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang lipid bulat-bulat. Jadi kalian bisa bedakan ya. Oh, ini kepala kolesterolnya, sorry. Nah, jadi kalian bisa bedakan perbedaan antara kolesterol dengan fosfolipid. Pokoknya kolesterol itu nyelip aja. Nih. Kolesterol bentuknya seginam gitu, Pak. Ya, digambarkan seperti itu biasanya. Tapi sebenarnya sih enggak. Kadang ada yang gambarnya kayak gini juga. Kepala, terus kemudian kaki gitu kan. Tergantung. Pokoknya bentuknya beda aja. Ada kepalanya, terus kemudian itu kan kayak ada komponen heksagon juga yang bentuknya seperti itu. Nah, kadang digambarkan seperti itu. Kadang digambarkan seginam. Kayak yang ada di sini barusan. Terus gini. Terus habis itu kadang kayak gitu dan sebagainya. Kolesterol, pokoknya yang beda aja sama fosfolipid. Terus nomor 5. Periferal Nah, protein. Nomor 6 barulah transmembran protein atau integral protein atau channel protein. Perhatikan, kalau di sini lurus, dia channel protein ya, maksudnya nggak ada halangan, bentuk kayak terowongan. Di sini channel protein. Karena ada 2 jenis protein ya, channel sama carrier protein. Kalau carrier itu pilih-pilih, jadi menyesuaikan bentuknya bisa berubah sesuai dengan substratnya. Jadi dia kayak enzim juga gitu ya. Jadi spesifik substratnya. Channel protein. Fungsinya adalah facilitated diffusion. Jawabannya adalah ini. Oke. Apa nih? Terowongan kemana Pak? Atau cuma di dalam channel protein? Oh, terowongannya keluar masuk juga. Tergantung concentration gradient. Biasanya untuk facilitated diffusion kan. Kalau facilitated diffusion kan tergantung sama konsentrasi. Dari yang rendah ke tinggi. Misal nih Bapak kasih contoh. Glukosa di luar sel, kalau glukosa itu karirnya, tunggu. Yang channel itu air, dia punya aquaporin namanya ya. Channel proteinnya. Nah, H2O misalnya di bagian luar itu lebih banyak dibandingkan di dalam gitu ya. Jadi dia akan masuk melalui transmembran proteinnya. Nama channel protein dari air adalah aquaporin. Misalnya aquaporin. Nah, untuk mempercepat proses osmosis biasanya terjadi di kidney atau ginjal ya untuk reabsorption of water atau collection of water ya. Gitu juga ya. Jadi bisa keluar bisa masuk. Kalau keluar gimana Pak? Berarti kadar kondisi di luar adalah hipertonik dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi menyesuaikan. Oh, oke, Pak. Lanjut. Pak mau tanya Pak. Tanya Rip. Kalau bedanya yang carrier protein sama channel itu substratnya apa?
Oh, biasanya lebih ke ukuran ya. Kalau yang channel itu biasanya yang kecil-kecil. Contohnya sodium channel, kemudian potasium channel, ion biasanya seperti itu. Sedangkan kalau yang carrier biasanya ukurannya agak gede dikit ya, atau maksud ukuran gede itu makromolekul lah ya. Contohnya ada protein itu sendiri, misalnya mau disekresikan enzim mau sekresi dan sebagainya seperti itu, atau biasanya glukosa gitu ya. Glukosa itu termasuk kayak maltosa, terus sukros dan seterusnya. Itu ada carrier proteinnya ya. Seperti itu. Next. Which statement given is wrong about phospholipid organization in membranes? Nah, ini coba nih, ada yang bisa jawab nggak nih? Semoga cukup waktunya ya. A bukan, Mbak. Yang A, ini apa sih yang wrong ya? Phospholipid tails point inward facing each other and forming a nonpolar hydrophobic interior. Bener dong? Iya, maksudnya benar. Oh, maksudnya benar. Si Abdul Oh, itu say. wrong ya? Pak. Kalau facing each other bukan kebalik gitu ya, Pak? Atau Berarti kebalikannya, Pak, outward. Iya, jadi yang salah adalah yang outward ya. Ya. Facing each other ini kayak gini juga ya. Jadi dia menghadap satu sama lain, kakinya. Kan yang dibilang apa nih? Tails kan? Oh iya. Yes, hati-hati ya. Harus sama gitu Pak ininya. Kuncinya adalah ini nih, kalau phospholipid tails itu poinnya inwards itu ke dalam. Perhatikan ya, jadi yang bagian ekor itu menghadap ke dalam. Oke ya, saling berhadapan gitu kan ya, perhatikan kakinya ini. Nah, sedangkan yang bagian kepala itu facing outward atau point outward harusnya. Di sini yang benar adalah harusnya phospholipid head point outward forming a non-polar bahkan bukan non-polar ya, tapi polar hydrophobic exterior. Nah, ini Bapak benarkan. D ini salah. Nah, terus cara benarinya gimana? Diganti nih. Phospholipid head point outward forming a polar hydrophobic exterior. Exterior berarti bagian yang luar. Di sini sifatnya adalah hydrophobic. Gitu ya. Ini juga salah nih, bukan hydrophobic tapi hydrophilic. Oke, jadi forming polar hydrophilic exterior. Nah, sehingga dia bersinggungan langsung dengan H2O seperti itu ya, membentuk hydrogen bond dan seterusnya. Oke ya, jadi D ini salah. Nah, kalau kita benerin adalah seperti ini, head ini polar, kemudian di sini adalah hydrophilic exterior. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian pasif dan aktif transport. Nah, bedanya apa nih juga? Pasif dan aktif, kunci utama. Kalau pasif, yang punya energi pokoknya. Nah, yang butuh energi sama yang tidak butuh energi. Yang butuh energi yang mana? Yang aktif misal. Betul, need ATP ya. Atau istilahnya ATP dependent transport. Bisa nanti ditanyakan. Berarti dia butuh. Kalau yang ini ATP independent. Artinya transportnya independent. Tidak membutuhkan ATP ya. ATP di sini adalah energi ya. Forms of energy. Ini chemical energy sih sebenarnya. Itu yang ada di dalam tubuh yang diproduksi oleh sel. Gitu kan ya, hasil dari pembakaran dalam tanda kutip ya, atau respirasi sel, pembakaran glukosa. Oke, yang pasif yang mana nih juga? Sekalian lanjut. Dari ini ada semua nih, pasif, facilitated diffusion, selective, dan sebagainya. Kalau nggak salah Pak, yang apa? Pasif yang mana aja? Yang ke atas tuh energi. Oh, yang slope-nya ke atas ya? Ya. Oke. Kalau slope-nya ke bawah ini pasif ya kan? Ya, Pak. Nah, kalau di gambar ini, nih Bapak tuliskan A, B, C, D, E, F, G. Yang mana yang pasif, mana yang aktif? Yang Sebutin. pasif, yang passive diffusion. Hurufnya juga? Oh, yang A, Pak. A doang nih. Enggak, Pak. Mana? Yang B. A, B, B, C. C.
kode gimana ya? Tapi itu ada tulisan ATP-nya. Jadi enggak. Nah, kalau yang D gimana? Ada Ya, ATP-nya. yang D pasti aktif sih, Pak. Soalnya itu Nah, ada berarti aktif. ya. Oke ya. Berarti sisanya adalah aktif ya juga ya, diingat ya. A, B, C itu pasif, D, E, F, G itu adalah yang aktif gitu kan ya. Nah, di sini ada 2 jenis, ada 3 jenis malah ya. Yang pertama passive diffusion, itu biasanya difusi molekul-molekul non polar atau biasanya gas-gas ya. Contohnya adalah oksigen, itu bisa langsung tembus gitu kan ya. Beberapa air bisa tembus gitu kan ya. Tapi kurang efektif melalui passive diffusion. Biasanya dia mendapatkan bantuan dari aquaporin yang Bapak sebutkan tadi. O2 gitu kan ya, karena air kan juga polar ya, jadi dia susah untuk masuk langsung, butuh bantuan protein. Nah, yang B sama yang C bedanya apa? Nah, selektif di sini dibantu oleh yang namanya carrier protein tadi yang ditanya sama Sarif gitu ya. Nah, dia lebih selektif menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran dari benda tersebut. Misalnya gula yang masuk ke carrier proteinnya gula gitu, nggak bisa masuk ke protein carrier yang lain gitu ya. Yang contoh yang paling umum adalah gula biasanya. Gula ini ada banyak, ada glukos, ada maltos, ada sukros, kemudian ada laktos, itu kan gula semua. Itu pintunya beda-beda. Bapak, Yes. kalau yang endocytosis itu selektif juga nggak, Pak? Enggak. Ini kan udah aktif. Oke, Jadi sebentar. Ini yang aktif transport oke ya. Nah, primary sama secondary konsepnya sama. Bedanya kalau yang secondary itu biasanya membutuhkan molekul lain, gitu kan ya. Contohnya adalah Na+, K+, gated channel. Kalian udah belajar tentang saraf belum? Lupa. Kayaknya udah ya. Kelas Udah. 4. Udah ya? Pak. Kan ada Na+, K+, gated channel yang dia keluar masuk, ada Na+ masuk, 2K keluar dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah secondary active transport. Jadi terusan dari primary active transport. Kalau active transport yang primary dia memang membutuhkan energi lebih banyak ya untuk melawan transportation gradient. Secondary active transport biasanya lanjutan dari primary active transport di mana keluar masuknya molekul tersebut dilakukan secara istilahnya simultan ya, seperti itu dengan bantuan dari molekul lain. Ya, ada yang keluar, ada yang masuk atau co-transport lah istilahnya. Tapi kita nggak pelajarin ini ya. Baru yang primary active transport aja. Oke, kemudian endocytosis sama exocytosis bedanya apa? Dia pilih-pilih juga karena biasanya ada reseptor, ya misalnya endocytosis adalah fagocyte. Fagocytosis. Contohnya ada bakteri, ya kan? Terus dimakanin sel. Contoh sel yang bisa fagosit adalah white blood cell. Contohnya neutrofil. Nah, dia bisa mendeteksi ya dengan cara apa? Di sini ada glycolipidnya juga yang mendeteksi si bakteri, contohnya seperti itu. Sehingga dia masukin. Jadi memang nggak asal masukin, benar sih juga. Ini selektif juga dua-duanya, endocytosis maupun exocytosis. Selektif di sini si sel bisa milih apa yang bisa dimasukin dan apa yang bisa dikeluarin sesuai dengan aktivitas dari sel yang dikontrol oleh nukleus, gitu ya. Jadi nggak sembarang sel bisa makanin bakteri, cuma sel-sel pertahanan tubuh, imunitas seperti itu. Oke, tapi dia membutuhkan energi karena di sini itu sel harus merubah bentuk dari plasma membran, ya nggak? Kalau kalian perhatikan bentuk dari plasma membrannya kan berubah. Jadi sebagian dari plasma membran ini fosfolipid nih sebenarnya. Nah, itu dijadikan yang namanya vesicle. Vesicle ini kayak alat wadah lah ya, kontainer. Kontainer untuk apapun. Misalnya bakteri berarti bakteri. Nah, isinya bakteri maksudnya. Dan seterusnya. Ini mau diapain di bakterinya nih? Mau dihancurin dan sebagainya seperti itu. Biasanya setelah dikasih vesicle dia akan diberikan ke lysosom misalnya. Kan ada ya lysosom dimasukin ke dalam lysosom. Kemudian dihancurkan di situ, kemudian dibuang melalui exocytosis sisa-sisa dari bakteri yang telah hancur gitu. Oke, ya, exocytosis perannya ada banyak juga. Misalnya bukan membuang ya, sekresi dari hormon itu juga exocytosis. Karena kan dalam jumlah yang nggak sedikit ya, seperti itu. Ekskresi hormon, ekskresi enzim, dan seterusnya. Itu exocytosis.
Ada pertanyaan? Pak, kalau pinositosis, itu apa, Pak? Nah, pinositosis itu sama kayak endositosis, tapi bedanya di ukuran yang zat yang masuk. Kalau endositosis ukurannya gede, tapi satu molekul, 2 molekul gitu lah. Kalau yang pinositosis itu kecil-kecil, tapi dalam jumlah yang banyak, gitu kan ya. Contoh yang dilakukan oleh amuba atau paramecium ya, dia mengambil sari-sari makanan tuh dari lingkungan sekitarnya. Nah, mereka melakukan pinositosis. Nah, gitu. Kalau tubuh kita gimana ya? Ya, ada nggak ya? Kayaknya jarang deh kalau tubuh. Kayaknya hewan-hewan yang bersel satu melakukan pinositosis. Oke ya, lanjut. Kemudian transport across membrane atau osmosis. Nah, di sini Bapak tampilkan juga osmosis itu kan di judulnya adalah diffusion of water ya. Nama lainnya diffusion of water. Nah, ini gampangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat secara menurut teori water potential ya, osmosis itu adalah pergerakan movement of water from the region of high water potential. Nah, kenapa nggak disebut concentration? Karena yang mempengaruhi osmosis bukan hanya konsentrasi air, ya. High water potential to lower water potential. Ingat ya, yang mempengaruhi potensial osmosis bukan hanya konsentrasi air, misalnya mentang-mentang banyak air ya, itu memang mempengaruhi, tapi nggak cuma itu, makanya disebut dengan water potential. Nah di sini water potential, ini water potential ya, atau psi, ditentukan oleh potensial. Di sini solute potensial. Solute potensial itu menunjukkan berapa banyak kadar konsentrasi di suatu larutan. Ada hitungannya, tapi kuncinya solute potensial ini menyebabkan water potential itu menjadi minus. Semakin banyak zat yang terlarut, semakin minus water potential, gitu kan ya. Dan water potential yang 0 itu hanya terdapat pada pure water. Jadi water potential di semua semua larutan itu pasti minus, gitu ya. Nah, tergantung kan minus kan dibandingin dengan minus, tergantung lebih kecil mana minusnya, gitu ya. Oke, nanti Bapak kasih keterangan. Nah, di sini adalah pressure potensial, ada tidaknya tekanan. Nah, kalau kalian pernah dengar reverse osmosis, nah itu dibalik ya osmosisnya karena dengan tekanan, dengan adanya tekanan. Oke, perhatikan di sini ada satu bejana gitu ya. Nah, ember. Kemudian di tengah-tengahnya dikasih sekat. Ini kondisi awal sebelum terjadi proses osmosis, gitu ya. Kalau kita perhatikan konsentrasi yang A, konsentrasi air ya, yang A itu lebih banyak dibandingkan yang B. Nah, itu kan konsep yang simple gitu kan ya, yang dasar. Tapi kalau kita perhatikan, karena di bawah bilang ada namanya solute potensial. Semakin banyak solutnya, dia semakin minus water potensialnya. Otomatis, water potensial A dengan water potensial B banyakan mana? Maksudnya apa hubungan dari water potensial di kondisi di sisi A dengan sisi B? A solutnya sekian, ada 3 gitu ya. Yang B solutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi water potensialnya gede yang mana boys? Yang A atau yang B? Di sini nggak ada tekanan. Besaran yang B? Yang apa kan cuma 3. Nah, ingat ya, semakin banyak solute potensialnya, semakin sedikit water potensialnya. Berbanding terbalik gitu loh. Ya kalau kita bisa lihat, water potensial dari A sama yang B itu lebih besar yang A. Sehingga dia akan menjadi kondisi yang seperti yang sekarang, di mana water potensial A sama dengan water potensial B. Diasumsikan seperti ini. Ini kondisi sudah equilibrium. Nah, seperti itu. Ya kan? Tidak ada pressure, jadi yang menentukan adalah solute potensialnya. Oke ya, kadar dari solut. Semakin banyak solutnya,
Water potensialnya semakin minus. Nilai dari water potensial itu dimulai dari 0 terus ke minus ya. Minus. Jadi nggak mungkin positif. Nah, oke ya, menurut teori. Kalau water potensial positif nggak ada. Lanjut deh. Tapi gampangannya, lihat konsentrasi airnya, banyakkan yang mana. Nah itu pasti dia bergerak ke sebelah yang sedikit konsentrasi airnya. Tunggu. Nah tapi masalahnya kalau kalian berpikir demikian, nanti akan bingung menjawab soal seperti ini. Bisa ada. Itu kan ya. Kayaknya pernah dijawab sama Adam ya. Osmosis bukan kebalikan dari diffusion juga ya. Itu sebenarnya konsepnya sama-sama pasif. Pergerakannya pasif tanpa energi. Nah, tapi yang mempengaruhi adalah water potensial. Oke. Nah, di sini ada 2 sel ya yang saling bertetangga. Satunya minus 250 kilo Pascal nih. Ya, Pascal ya, PA. Kemudian yang sebelah kanan, yang B itu adalah minus 400 kilo Pascal. Nah, kira-kira pergerakannya itu dari A ke B atau B ke A? Kayaknya pernah kita bahas. Siapa nih? Abdul deh, boleh deh. A ke B bukan, Pak? Oke, A ke B ya. Karena lihat nih minusnya besaran mana nih? Semakin banyak besar angka minusnya berarti kan semakin kecil kan water potensialnya. Oke, A ke B ya, karena water potensial di A itu lebih besar daripada yang B. Explain what is meant by net movement. Ya, itu ya pergerakan total lah ya. Seperti ini sebenarnya ada pergerakan juga. Dari A lebih besar ke B. B juga akan bergerak ke sini. Nah, kemudian net movement adalah yang tengah-tengah lah ya, kayak vektor lah. Itu kan. Misalnya ada AA ke sebelah barat, satunya ke utara. Berapakah apa namanya itu? Bapak lupa vektornya lah. Kayak gitu-gitu. Kayaknya belajar vektor juga deh kalian. Oke, dan seterusnya. Di sini ada yang D misalnya dimasukin ke dalam pure water. Apa yang terjadi? Pure water, water potensialnya 0. Diingat ya. Berarti yang A gimana? Yang B? Pergerakan airnya keluar atau masuk dari sel? Yang B dari luar, Pak. Yang B dari luar ke dalam. Oke, yang A? Yang A dari dalam keluar. Loh, yang pure water ingat water potensialnya 0, dia minus 250. Semuanya masuk ya Boy ya, seperti itu. Tapi net movement-nya, nah, besaran mana? Besaran yang 250. Dari selisihnya boys. Nah mungkin ya, selisihnya adalah yang B ya, net movement-nya otomatis dia akan masuk ke B lebih banyak gitu kan ya, karena perbedaan dari potensial yang cukup tinggi, kan ingat ya, yang mempengaruhi kecepatan dari difusi, rate of diffusion adalah concentration difference. Semakin besar perbedaan potensial, dia akan semakin cepat juga proses yang terjadi atau perpindahan yang terjadi, gitu ya. Kalau dibilang mana yang lebih cepat antara A sama yang B, airnya masuk ketika dimasukin ke pure water, jelas yang B karena perbedaan water potensialnya cukup tinggi. Oke, lanjut. Terus kemudian yang 2, apa nih nggak kelihatan? Water potensialnya berapa itu? Minus 3.510 ya. Benar nggak? Nggak kelihatan Bapak. Oke, dia lanjut aja deh. Nah, kemudian di sini untuk transport of molecules tadi, ini masih konsepnya osmosis, Boy. Jadi ada yang dimasukin ke hipertonik, hypo, sama iso. Oh, silahkan Adam. Oke, di sini ada pokoknya ya mau gimana soalnya yang ditanya pasti sekitar ini ya. Ada hipotonik, isotonik, sama hypertonik. Nah, kalau hypo artinya dia terlalu tinggi water potensialnya, yang luar ya, lingkungan luarnya maksudnya. Sehingga airnya pasti masuk gitu ya, karena water potensialnya terlalu tinggi, jadi airnya pasti masuk ke dalam. Kalau misalnya di animal cell, dia akan burst, akan pecah gitu ya, bursting lah. Lyse atau bursting. Karena ini darah biasanya disebut dengan hemolysis. Gitu ya, atau ya bursting boleh. Nah, sedangkan kalau di tanaman karena ada cell wall-nya,
Nah, ini mencegah pecahnya sel, gitu ya, sehingga kondisinya adalah turgid. Bahkan disebut dengan normal gitu kan ya, pada kondisi ini tanaman justru berdiri tegak gitu ya dengan kondisi hypotonic solution. Karena memang tanaman perlu kondisi yang hipotonik. Kemudian isotonik ketika kondisinya sama. Nah, di manusia atau di hewan seperti itu adalah kondisi yang optimal untuk red blood cell contohnya. Dia keluar masuk. Isotonik artinya water potensial di luar dengan water potensial di dalam itu sama. Gitu ya. Di luar sel sama di dalam sel. Sedangkan kalau tanaman disebut dengan flaccid, jadi agak kempes sedikit ya, seperti itu. Jadi cell wall-nya seperti ini. Sama sih, sama keluar masuk. Tapi ini adalah kondisi yang tidak diharapkan tanaman. Flaccid atau ya kempes lah istilahnya. Kemudian kalau hypertonik, nah ini yang bahaya juga, threefold atau sering, kadang disebut dengan sering. Nah ini kondisinya adalah terlalu rendah water potensial di luar sehingga air dari dalam sel keluar menuju ke larutan seperti itu ya, sehingga jadi kempes. Nah sedangkan kalau di tanaman ini adalah kondisi yang sangat amat berbahaya ya, threefold atau plasmolysis, di mana plasmo itu artinya plasma lysis atau kehilangan lah. Dia akan kehilangan air di sini. Nah, pada pertanyaan ini disebutkan their cytoplasm and cell membrane shrunk and pulled away. Pulled away itu maksudnya ketarik ya. Aslinya kan dia nempel dari sini. Nah, tapi karena dia kempes, ya kan, jadi dia lepas dari cell wall, ya enggak? Kalian perhatikan. Jawabannya adalah plasmolysis, ya, kondisi di mana sitoplasmanya kempes atau sering, ya kan. Kemudian tertarik dari cell wall seperti ini. Jadi lepas. Harusnya nempel ke cell wall. Pada kondisi plasmolisis dia kempes. Wah. Lanjut ya. Ntar dipelajari lagi, Boy. Oke, ini masih banyak banget. Plant anatomy histology, ada 3 komponen, ada jaringan utama ya, yaitu dermal, jaringan luar, ground, jaringan dalam, vascular, jaringan pembuluh untuk perantara air, mineral, dan juga nutrients. 3 komponen, seperti manusia ya, dermal kulit, ground itu seperti daging dan organ-organ dalam lainnya, kemudian vascular ini adalah seperti pembuluh darah atau circulatory system. Oke, lanjut ya, epidermis, ya pokoknya yang paling luar epidermis. Nah, epidermis punya ciri-ciri dia memiliki cuticle. Nah, cuticle ini bukan bagian dari maksudnya memang dihasilkan oleh sel-sel di epidermis gitu kan ya, yaitu waxy substances ya to prevent water loss gitu kan, untuk prevent waterproof juga. Jadi air apa namanya itu anti air di bagian luar seperti ini karena sifatnya adalah lipid dan lipid adalah hidrofobik. Cuticle di atas epidermis. Nah, kemudian untuk peridermis itu hanya terdapat pada woody plants. Woody plants tanaman berkayu yang kayunya kalau kalian perhatian batangnya keras gitu kan ya, warnanya coklat. Itu hanya terdapat pada biasanya di kotil ya, karena beberapa monokotil yang mempunyai periderm contohnya kelapa, kemudian palem seperti itu. Oke, itu periderm. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah tadi epidermis, pokoknya bagian terluar, fungsinya untuk protection aja. Dan epidermis, dia nggak punya kloroplas, boys. Gitu ya, ini warnanya hijau, tapi nggak punya kloroplas. Oke, ada beberapa epidermis, enggak sih, sebenarnya dia transparan, dan kemudian warna hijau dari batang itu disebabkan oleh kolenkima, jaringan di bawahnya. Parenkima, nah, jaringan di bawahnya, yaitu parenkima, kolenkima, dan sklerenkima. Pak, bedanya apa? Kuncinya, parenkima ini adalah memiliki sel wall yang paling tipis dibandingkan dengan jaringan pengisi atau daging tanaman yang lain gitu ya. Jadi 3 jenis muscle lah ya, kayak otot lah, kayak gitu. Jaringan pengisi yang mengisi tanaman tersebut. Yaitu parenkima itu yang paling functional, dia punya banyak fungsi. Bentar, Bapak tulis. Come on. Oke. Di sini bisa sebagai fotosintesis. Karena dia punya fokula yang besar,
Cell wall-nya tipis, fungsinya kan dia lebih fleksibel. Dia bisa storage, gitu kan ya. Kemudian apalagi? Ya, kebanyakan fotosintesis sama storage. Kemudian sklerenkima, dia adalah paling tebal kedua, gitu kan ya, seperti itu. Fungsinya to provide support sama flexibility. Tapi dia masih hidup gitu selnya ya. Nah, dia kalau kalian perhatikan di sini cell wall-nya, ini bagian sitoplasmanya lebih dikit ya. Sedangkan cell wall-nya sudah lebih tebal. Nah, itu disebut dengan sklerenkima, tapi hanya sebagian doang ya. Maksudnya nggak full terlignifikasi lah ya, seperti itu. Jadi dia masih fleksibel. Jangan yang terakhir adalah kolenkima. Nah, ini hanya support doang. Ini dead cell. Biasanya terdapat pada bagian bawah batang tanaman yang dikotil. Jadi misalnya makanya batang tanaman itu kan bagian bawahnya otomatis lebih tebal ya, seperti itu. Nah, ini banyak sklerenkimanya. Dan klorenkima. Oh, ini harusnya sorry. Bentar. Parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kebalik berarti Bapak ya. Sorry. Ini sklerenkima yang mengeras. Kemudian ini adalah kolenkima yang provides flexibility. Dibalik boy. Sorry. Ini Bapak ambil gambarnya nggak urut ternyata. Kolenkima. Biar nggak bingung ya, Bapak balik sekalian. Nah. Pantesan kok ada yang aneh tadi gambarnya. Ya Allah. Tunggu banyak notifikasi sebelah kanan. Ya Allah. Hah. Oke. Nah, sklerenkima fungsinya hanya untuk support ya, sedangkan kolenkima fungsinya untuk support dan flexibility. Living cell kolenkima sama parenkima, sedangkan sklerenkima sudah dead cells ya, hanya untuk support. Udah nggak bisa tumbuh lagi, nggak bisa memanjang seperti itu. Dan biasanya terdapat di xilem. Di xilem kan, xilem itu ibarat selain jadi perantara zat, dia provide support yang sangat bagus untuk tanaman. Jadi semakin tinggi tanaman, semakin besar tanaman, ya xilem-nya juga dipenuhi oleh sklerenkima yang lebih banyak. Oke. Lanjut ya. Kemudian next, vascular bundle. Nah, itu terdiri dari xilem dan phloem. Nah, bedanya apa? Pokoknya xilem itu hanya sel mati ya, seperti itu, dead cell. Kemudian sedangkan kalau phloem itu masih tersusun dari sel-sel yang hidup dan pergerakannya adalah two ways. Tadi kalau misalnya xilem dia one way. Only downward to upward direction ya. Jadi ke atas doang. Sedangkan kalau phloem upward sama downward movement. Jadi ada dua arah kalau phloem. Xilem buat air dan mineral, sedangkan kalau yang phloem untuk hasil fotosintesis dalam bentuk sukros. Diingat ya, bukan starch. Starch adalah bentuk penyimpanan dari tanaman, ya, penyimpanan karbohidrat di tanaman. Sedangkan kalau bentuk transportasinya adalah sukros, gitu ya, untuk kebanyakan tanaman. Ya, transportasinya adalah dalam bentuk sukros. Oke, kemudian kayaknya ada perbandingan. Sepertinya sebentar Bapak cari dulu. Ini arrangement-nya kayaknya belum kelompat-lompat, Bapak salah naruh. Ini lanjutan tadi ya, vascular bundle. Itu terdapat dua jenis. Yang pertama ini adalah xilem, itu ada bagian tracheate, ada vessel element, ya yang fungsinya sama, dua-duanya sama. Ya bedanya adalah diameternya biasanya. Kalau tracheate itu lebih kecil dan tersusun lebih banyak sklerenkim, jadi lebih keras bagian tracheate. Sedangkan vessel element dia lebih besar ukurannya, pokoknya untuk pengaturan jumlah air. Jadi nanti kita perhatikan juga
Kalau dari permukaan ya, bagian tracheid itu lebih kecil-kecil ya dibandingkan dengan vessel element. Fungsinya sama, adalah untuk mengantar air. Oke. Selanjutnya kalau yang phloem terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama sieve tube elements, itu elemen utama. Jadi kayak saluran utama ya untuk menyalurkan nutrisi, namanya sieve tube elements. Kemudian yang kedua adalah companion cells yang menemani sieve tube elements agar supaya si sieve tube elements tetap hidup. Karena sieve tube elements terdiferensiasi, tidak memiliki nukleus dan tidak memiliki lignin atau enggak keras ya, seperti itu. Tapi hanya punya sitoplasma dan itu pun sedikit. Itu kan ya. Kalau kalian perhatikan di gambar, sieve tube elements hanya memiliki sitoplasma yang sedikit. Nah, cuma bagian sini-sini doang, bagian sisi. Ya kan? Dan untuk nukleus sudah nggak cukup. Karena bagian yang tengah ini itu untuk mengalirkan plant sap ya. Atau kita sebutnya getah tanaman. Kalau kalian misalnya menyayat atau pernah lihat tanaman karet, ya kan? Nah, yang kita sayat, kemudian keluar getahnya warna putih yang untuk pembentukan karet. Nah, itu berasal dari phloem sap namanya. Makanya di sayatnya agak nggak terlalu dalam ya, karena phloem letaknya memang lebih di luar dibandingkan dengan xylem. Ada yang pernah main ke kebun karet? Ada nggak nih? Biar Bapak bisa relate gitu. Cek ya nanti ya. Yang pernah main ke kebun karet. Ada nih. Lengket Pak, iya lengket, bener. Getah lah. Emang gitu. kenapa Pak? Ya itu maksud Bapak itu berasal dari phloem sap, gitu, cairan phloem. Itu aja sih. Yang berasal dari sieve tube elements. Jadi karet, kemudian getah di pohon mangga pun kalian ada getahnya. Nah artinya pohon tersebut telah terlukai sedalam sampai terkena bagian sieve tube elements gitu. Berarti itu belum sampai kambiumnya gitu ya Pak? Belum. Kan tersayat permukaannya doang kan bisanya. Itu udah keluar tuh sapnya. Ya kan? Wah, Bapak tahu nih maksud Abdul kenapa ketawa. Ya memang nggak cuma manusia doang yang bisa terluka ya, tanaman juga bisa. Asik. Oke. Jadi sieve tube elements ya. Jadi kalau keluar getahnya berarti bagian yang sayatan tersebut sudah mengenai sieve tube element. Kemudian companion cell itu adalah temannya sieve tube elements, fungsinya untuk menghidupi sieve tube elements, memberikan nafkah untuk sieve tube elements bisa hidup untuk menjalankan fungsinya sebagai saluran penyaluran nutrisi. Gitu ya. Tadi kalau xylem dia ada tracheid sama vessel elements, sedangkan kalau yang phloem dia ada sieve tube elements sama companion cells. Bedanya itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian perbedaan yang lain kalian baca sendiri ya. Ini ada banyak, tapi inti perbedaan udah Bapak sampaikan tadi. Lanjut biar cepat waktunya. Kembali lagi ke sini. Nah, di sini Bapak yakin keluar sih. Simple banget. Letak dari xylem dan phloem dah. Kalau di daun ya, kalau kalian perhatikan daun menghadap ke atas lah ya, normal seperti itu. Xylemnya itu ada di atasnya. Kalau kalian bagian tengah daun atau tulang daun lah ya, bagian yang tengah atau istilah biologisnya midrib. Nah, xylem itu adalah yang bagian atas, sedangkan phloem itu bagian bawahnya. Gitu ya. Terus kemudian ada kalau di bagian batang ya, phloem itu bagian yang luarnya, sedangkan kalau yang xylem bagian dalamnya. Xylem selalu letaknya di dalam ya. Kenapa di dalam, Pak? Kenapa ya? Karena dia komponen dari support untuk plants-nya juga ya, untuk memperkuat atau memperkokoh struktur tanaman. Selain itu juga mungkin dia harus letaknya berdekatan ya, fungsinya untuk menciptakan water potential gitu kan ya, seperti itu. Kemudian kalau di akar bentuknya seperti bintang gitu kan ya. Pokoknya bagian dalam itu selalu xylem, ingat ya, bagian dalam xylem. Sedangkan bagian yang luar atau mendekati sisi luar itu phloem. Kita lihat langsung aslinya. Seperti ini. Nah, ini adalah bagian atas daun ya yang melengkung seperti itu. Kemudian ada kolenkim, dilindungi oleh kolenkim. Kemudian di bagian bawahnya ada xylem. Nah, kalau kalian perhatikan ukuran dari xylem
itu kan ada yang gede-gede. Nah, bagiannya agak gede, ini bagian yang vessel elements, yang kecil-kecil itu adalah tracheids, gitu kan ya. Nah, kemudian di bawahnya persis itu ada phloem ya. Kalau kalian perhatikan dari warnanya kelihatan ya. Warna agak tebal ini artinya mengalami lignifikasi atau penebalan dinding sel. Sedangkan kalau phloem enggak. Gitu ya, karena selnya masih hidup kalau phloem. Kemudian sekitarnya ada kolenkima, ya di provide flexibility. Makanya tanaman tangkainya kan fleksibel ya, kita peletotin juga masih bisa. Kemudian ada stoma, epidermis, bentuknya seperti ini. Pokoknya bagian atas xylem, bagian bawah phloem. Alright. Nah, kemudian histologi lagi, selain kita fokus ke vascular bundles-nya, ini sering ditanya juga ya, bagian dari lain dari tanaman, yaitu ada palisade mesofil sama spongy mesofil. Oke, dua-duanya berfungsi sebagai fotosintesis, gitu kan ya, mesofil. Dua-duanya adalah parenkima yang berdiferensiasi menjadi bisa berfotosintesis. Gitu. Kalau kalian perhatikan epidermis itu transparan, cuticle juga transparan, fungsinya agar supaya cahaya matahari masuk ke palisade mesofil langsung, gitu kan ya, dan juga provide protection. Jadi transparan agar cahaya masuk. Loh, kenapa nggak langsung palisade mesofil aja, Pak? Gitu kan ya, karena kan gangguan dari luar ada banyak ya, entah itu diusilin sama serangga dan sebagainya seperti. Makanya epidermis juga penting. Ada dua lapis ya, jadi kayak sandwich epidermis itu ada yang upper sama lower. Oke, dan ingat stomata letaknya di bawah, yang tidak ada kutikelnya. Ya ada tapi lebih tipis, itu kan ya. Stomata fungsinya untuk pertukaran gas dan untuk keluarnya air, ya atau air dalam bentuk uap air seperti itu. Stomata. Ingat. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, kalau yang daunnya nggak warna hijau, itu apanya Pak yang beda? Nah, yang beda adalah gelombang cahaya yang dia serap, gitu ya, dan jenis dari plastidanya. Jadi dia bukan klorofil, tapi mungkin yang lain, misalnya pigmen karoten misalnya kan ya, seperti itu. Bapak lupa. Ada namanya kromofil juga. Terus kemudian ada xanthofil juga yang warna kuning misalnya kan ya. Ada namanya rhodofil juga. Jadi nggak cuma klorofil yang sebagai pigmen warna. Ya, jadi tiap tanaman tuh kemampuan menyerap cahayanya beda-beda. Kalau klorofil berarti menyerap gelombang hijau, gitu kan ya, seperti itu. Menyerap gelombang biru, memantulkan gelombang hijau. Yang dipantulkan itu kan yang terlihat, gitu ya. Jadi gelombang biru dia serap seperti itu. Terus kemudian atau gelombang ke arah violet lah ya, seperti itu. Kemudian kalau yang si xanthofil yang warna merah atau kuning, dia memantulkan warna kuning, berarti menyerap warna yang lain, warna hijau seperti itu. Panjang gelombangnya kan menurut fisika ada ya, itu berapa nanometer gitu. Paling panjang itu gelombang biru kalau nggak salah ya, merah. Paling pendek gelombang warna ungu, bener ya, mendekati ultraviolet. Perbedaan itunya aja sirip, tapi dua-duanya fungsinya sama untuk fotosintesis. Oke. Oke, lanjut. Yang dicot ini klasik ya, dari SMP juga pasti udah ngerti. Xilem bagian dalam, terus phloem bagian luar. Tapi jangan salah ya, jangan salah paham nih. Ada bagian yang hitam-hitam, itu adalah lignified fibers atau biasanya sclerenchyme atau kolenkim bahkan, biasanya sclerenchyme. Nah, ini baru phloemnya di bawahnya. Nah, baru phloem, terus kemudian di sini ada cambium kalau kalian perhatikan ya. Tengah-tengah sini nih cambium. Pak, yang warna hitam yang mana, Pak? Ini hitam. Maksudnya kayak agak tebel gitu loh. Itu bukan ungu ya, Pak? Oke, ungu ternyata. Yang warnanya ungu ya, oke. Jadi semakin pokoknya tebal, menghitam dan sebagainya, artinya cell wall-nya semakin tebal gitu ya. Nah, kemudian di sini cambium, terus di sini diikuti oleh xylem. Nah, kalau misalnya ada. Gitu ya. Yang warnanya ungu-ungu lagi nih ada nih. Nah, artinya warna ungu, pokoknya intinya kalau ada warna ungu, itu kalau nggak sclerenchyme, pokoknya ya vessel element atau tracheids ya.
Di sini kalau kalian perhatikan, ini ada ukuran yang berbeda dari silem. Ada yang bulatnya gede, itu vessel element. Yang kecil-kecil, yang warnanya ungu, nah itu adalah tracheids. Gitu ya. Tapi biasanya digambarkan, digambarkan lebih simpel seperti ini. Atau bahkan di beberapa buku cuma kayak gini doang ya. Di sini phloem, di sini silem. Ya, semoga yang ditanya nggak rumit ya. Amin. Lanjut, nah ini contoh ya, foto micrograph dari vascular bundle from stem of land. Coba diidentifikasi, ini waktu kita sebenarnya habis, tapi nggak apa-apa lah. Yang Z apa, X apa, ya apa? Ada yang mau identifikasi? Ini vascular bundle, ini terletak di Dicot plant tadi, di stemnya. Juga deh, juga. X silem bukan, Pak? X, nah ini tapi arahnya gimana? Ini kira-kira ada penebalan nggak nih sel-selnya, dinding selnya? Kayaknya nggak ada deh. Silamnya Y bukan, Pak? Nah, ya kan. Silemnya yang Y ya, ini bahkan pas menunjuk bagian vessel element yang gede-gede gitu ya. Di sini adalah xylem atau bagian vessel element. Nah, sedangkan kalau yang X ini ya kan, itu phloem. Yang menunjukkan pada shift tube element. Kalau itu yang kecil-kecilnya tracheids ya, Pak? Mana? Oh ya yang kecil, betul. Ini tracheids. Kecil-kecil. Saya izin annotate Pak yang ini, Pak. Maksud saya yang ini, Pak. Oh boleh, sok. Yang mana nih masuk? Itu Pak yang kecil. Mana juga? Oh itu, ya ini sclerenchyme juga. Kan di atasnya phloem. Jadi posisinya itu kayak gini. Nah gitu loh. Dan Dicots-nya seperti itu. Posisinya tidur. Kebalik gitu loh. Bukan dari atas. Paham ya? Jadi yang menghadap luar, ini bagian luar ya. Yang menghadap bagian luar, itu yang si bagian sini. Itu sclerenchyme-nya. Oke, tracheids itu bagian di sekitar vessel element yang gede-gede. Ya, jadi memang belajar botani seperti itu. Oke, kemudian yang Z berarti pit ya. Bagian dalam dari, kan ada pit, ada cortex. Pit itu bagian tengah-tengah lah ya, namanya pit. Bapak kembali lagi buat ngelihat. Yang tersusun dari biasanya ada parenchyme, bisa kebanyakan parenchyme ya. Atau kadang diisi kolenkim, tergantung tebalnya. Kalau melihat dari sini, ini semuanya parenchyme ya. Sini. Kemudian di celah-celah sini ada kemungkinan ada rongga udara atau air space ya, tergantung jenis tanaman. Ada tanaman seledri misalnya rongga udaranya besar-besar gitu kan ya, yang kelihatan. Oh babak back lagi. Nah di sini ada namanya korteks sama pit. Pokoknya korteks bagian luar, ya kan terdiri dari kolenkim, parenchyme, kemudian pit bagian yang tengah-tengah, yang banyak rongga udaranya. Bagian sini namanya pit. Nah sedangkan bagian di luar sini ya kan, namanya korteks. Sekitaran sinilah. Nah, korteks. Oke. Nah, yang terakhir Dicots roots bentuknya bintang. Bintangnya ya nggak bintang juga sih, plus ya. Bagian yang plusnya ini adalah xylem pasti, itu kan ya. Di sini kalau kalian perhatikan ya, ini gede-gede vessel elemennya. Sedangkan kalau tracheidnya kecil-kecil nih, tracheid. Nah, di sini ada apalagi phloem, kalian perhatikan ya bedanya. Phloem tidak terjadi penebalan dinding sel, jadi kelihatan tipis-tipis gitu kan ya di sekitar si xylem. Kemudian ada parenchyme sel dan di sini kayak ada grundelan gitu. Kemungkinan di sini akarnya juga menyimpan cadangan makanan. Ini kan ada grungelan biasanya ini adalah starch granul. Bisa di wortel misalnya, ini bisa jadi ini wortel. Wortel kan akar. Lanjut ya, intinya kalau plus gini itu xylem. Oke, cek. Kayaknya selesai. Subtube elements tidak punya apa tuh?
Apa yang tidak dimiliki suatu elements? Ya Allah. Nukleus ya. Oke, Bapak jawab. Situ elements tidak mempunyai nukleus. Ya karena dia terdiferensiasi untuk meningkatkan efisiensi pengantaran zat gitu ya. Jadi dihilangkan nukleusnya, otomatis dia butuh teman namanya companion cell ya. Di situ ada mitokondrianya untuk metabolisme ya seperti itu, untuk mensuplai energi bagi si Shift2 elements. Pokoknya ada temannya lah companion cell. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan, kalian bisa jawab ya. Ini slide-nya udah Bapak share di LMS juga. Kalian jawablah. Nah ini nih boleh nih. Transfer section. What are correct labels for Y, W, X, Y, Z? Okay. W. Guard cell. Loh. Ini Kan yang ini. Ini menarik nih ya soalnya. Yang bagian sini dul. Oh itu. Palisade. Palisade. Yang X. Airspace. Airspace. Yang Y. Sponge. Floem. Spongy ya. Kan ada dua jenis ya, palisade sama spongy. Kemudian yang Z berarti silent phloem. Nah lo. Xylem. Oh. Kan itu yang terdalam. Yang terdalam asik. Kayak apa aja dul. Ini kayaknya silem. Ini silem ya. Phloem bawah. Ini kan masih ada penebalan kalau kalian perhatikan. Bagian yang vessel elements lagi. Ada nggak terlalu kelihatan, Pak. Ya, tergantung gambarnya lah ya. Tapi yang penting kalau kalian pilih gini kan palisade, oke, palisade benar, airspace benar, spongy benar, silem. Tapi di sini sebenarnya kalau kita jeli ya, di situ ada penebalan dinding. Nah, semoga gambarnya clear besok. Bisa ada. Ini udah oke. Yang terakhir transport of water and mineral, urutannya boleh lah ya. Diawali dari evaporasi gitu kan ya. Kemudian evaporasi dia seolah-olah menarik air dari akar ya. Jadi akarnya tertarik ya. Air di dalam tanah tertarik ke atas. Istilahnya adalah transpiration pool. Karena ketika menguap, otomatis bagian daun kan water potensialnya rendah. Jadi ingat air itu dari water potensial tinggi ke water potensialnya yang lebih rendah. Dan ini walaupun dari bawah ke atas, ini bukan active transport boys. Ya, karena dipengaruhi oleh beberapa sifat air itu sendiri, bahkan capillarity, adhesion, cohesion, kapilaritas ya, peristiwa naiknya air melalui celah sempit lah atau tabung sempit. Kemudian adhesion of water, cohesion water. Yang terakhir adalah osmotic pressure. Itu yang mempengaruhi naiknya air dari tanah menuju ke daun. Oke ya, nah nih terakhir deh. Sebenarnya habis ini masih ada hard dan sebagainya, tinggal baca ya. Itu materinya sudah Bapak sampaikan di tahun lalu. Jawabannya yang mana, Aksa? Cohesion and adhesion. It's 1, 2, 3. Satu, ketika water enters the root, otomatis yang dipengaruhi oleh osmosis. Osmosis, berarti satu osmosis. 2, naiknya melalui celah kecil tadi. Tadi cohesion gitu. Cohesion and adhesion ya, kapilaritas. Kemudian yang ketiga adalah transpiration. Betul, sehingga water vapor is lost from leaves. Oh iya, Bapak bilang terakhir masih ada ternyata. Masih banyak, Boy. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya Bapak kasih materi yang penting ya. Nah, terus kemudian di sini adalah water transportation ya, ada 2 cara, yaitu apoplas sama simplas. Kuncinya apoplas itu tidak masuk ke dalam sel. Oke ya. Jadi misalnya habis dari akar, masuk,
Simplas berarti dia masuk ke dalam sel. Kemudian dia melalui celah-celah yang namanya plasmodesmata. Plasmodesmata. Nah, dari plasmodesmata ini dia akan terus mengalir, berkelana, bertualang menuju ke xylem vessel ya. Terus di dalam aja pokoknya. Nah, lewat jalur dalam. Di dalam jalurnya lebih banyak hambatan karena kan sitoplasma itu macam-macam isinya, nggak cuma air. Jadi simplas itu lebih lama ya, lebih lambat gitu kan ya, tapi terjadi seumur hidup tanaman tersebut. Terus sedangkan kalau yang apoplas, jadi setelah airnya masuk, dia akan masuk melalui cell wall, meresap ke cell wall. Jadi dia bergerak dari cell wall ke cell wall, nggak melalui dalam. Jadi cuma di bagian cell wall. Set. Nah, tapi bagian yang tengah ada Kasparian strip ya, sehingga dia nggak bisa masuk ke sel wall lagi, di blok jalannya, harus masuk ke sitoplasma sebentar, tapi habis itu langsung masuk lagi ke sel wall dan kemudian masuk. Ya, aploplas itu melalui sel wall atau celah-celah atau intercellular ini kan ya, celah-celah di antara sel. Kamu kalau misalnya simplastik itu masuk ke dalam sel, dan kalau bilang kecepatan apoplas karena dia tidak mengalami hambatan. Di dalam sel wall kan cuma ada kayak selulose gitu kan ya, zat-zat seperti itu. Oke ya, apoplas sama simplas. Terus kemudian transport of nutrients terakhir untuk tanaman ya. Ya pokoknya ada istilahnya sink sama source. Source itu di mana hasil fotosintesis dibentuk. Misalnya kalau di sini source-nya adalah daun. Kemudian sink-nya adalah root cell. Nah pertanyaan Bapak nih, pernah ada pertanyaan kayak gini di EJCSI. Kalau kentang di musim dingin, source-nya daunnya atau batangnya? Batangnya ya, kalau kentang di musim dingin tuh. Ya kan yang menyimpan makanan sekarang di batang. Jadi si phloemnya mengantar makanan dari batang menuju ke daun bahkan seperti itu ya, untuk menghidupi daunnya atau bagian yang lain ya, misalnya batang dan sebagainya seperti itu. Ketika musim dingin. Bukan umbinya ya Pak? Kan umbi batang itu, potato. Oh sama ya Pak? Sama nak, umbi ada umbi akar, umbi batang. Bener ya bener, tuber atau istilahnya tuber lah gitu. Kemudian kalau musim panas gitu kan ya, atau musim semi lah, nah ketika mekar lagi mekar bunganya, daunnya muncul dan sebagainya, barulah kembali lagi ya, source-nya adalah daun ketika sudah bisa fotosintesis, sedangkan sink-nya adalah akar, tergantung. Jadi source itu adalah tempat dihasilkan fotosintesis, sink itu adalah tempat yang membutuhkan hasil dari fotosintesis. Oke, baiklah Boy, sepertinya tidak cukup. Bapak akan lanjutkan di etude kalau mau, ya ntar malam kalau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tinggal 2 materi lagi tentang peredaran darah ya. Kalian bisa baca-baca dulu. Slide-nya udah Bapak share. Kayaknya bagian yang penting udah Bapak jelaskan. Thank you ya sudah hadir. Ya semoga besok yang terbaik buat kalian. Oke, nanti Bapak umumkan lagi ke waktu pas etude. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.